Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Parang Titis Sar Family wes. Ngeri iki ngopo gowo iki arep. Kemarin kita habis podcast sama polisi punya podcast Poldedi. Poldedi. Sekarang kemarin juga bikin konten edukasi himbauan yang untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan trip karen sama buliran sama yang dari Polda. Hari ini kebetulan Mas. Apa? Wah. Enek sekolah di Pandangan Jogja. Pandangan Jogja. Produknya video ada di IG sama di TikTok. Nah, kita mau bikin video himbauan lagi untuk masyarakat lagi. Wah, tapi ben supaya pengunjungnya aman itu. Supaya berwisata ke pantai itu aman, nyaman. Jadi tidak menganggap pantai itu tempat yang mematikan, mengerikan. Patuhi himbauan petugas SAR. Jelas. Insya Allah liburannya aman. Ini lur yo. Mulih selamat. Seneng Mas. Iya, seneng. Gumur aku kan punya iki. Aku nih media SAR kan nanyar ya Mas. Nanyar ya aduh ngono. Ake anu iki. Ake payu. Oke, sing anu. Ayo. Ngejak apa ya alhamdulillah jenenge we himbauan ADW itu semakin banyak sing ngejak itu himbauan semakin terserap masyarakat. Wah, seneng dari ini toh. Masuk tersampaikan ngono. Ayo gue kan dinteni ngomong TV. Lho kowe wae yo nggo TV aku tak mlaku wae mengko di kono. Tanggo kursi ra. Wis digawake kae. Wis gawa. Ngerti aku nggo tripod mau. Tak go mulih. Ora arti kok. Oke, ini buat temen-temen, ini kita mau podcast. Mindre, aman toh? Aman, segoro. Kita mau nanti masuk yuk sing podcast. Aku cuma bagian nyuting. Pandangan Jogja. Ini sama Mas siapa mau Iqbal. Mas Iqbal. Ini Mas Iqbal dari Pandangan Jogja. Ini Mas Widi video. Nah, Mas Widi. Ini lur ini mau cari tempat. Lagi jipuk poso sare wae koyo wingi wae. Agak majuan lagi Mas, nanti kan Mas biasa ya dulu. Nah, lagi nyeting tempat. Oke. agak majuan agak sanaan lagi sedikit mungkin. Saya aja yang geser deh. Majuan Mas. Nah, coba. Belum lagi nyeting tempatnya belum. Lambung sekalian tak taruh sana Mas. Kok didelok ae hasilnya di IG sama TikTok. Sama ya Mas, namanya Pandangan Jogja. Silakan teman-teman di cross check hasilnya seperti apa. Ini semua buat keselamatan pengunjung. Pantainya tutup ya? Ini lagi nyeting tempat loh. Untuk pengunjung lumayan mulai berdatangan, hawanya panas loh. Pol. Kemarin udah podcast bareng di Polair Polda DIY, sekarang dengan Pandangan Jogja. TV-nya atau lebih ke belakang lagi ya? Oke, sementara lagi nyeting tempat. Nanti kita lanjutkan dulu. Oke, ini udah dimulai podcastnya, tak kasih videonya.
Saya di SAR Pantai Parangputih sebagai Kepala Unit Komunikasi Satlantas Rescue Istimewa Wilayah Operasi 3 yang mengampu kawasan Pantai Parangputih sampai Pantai Depok. Mas, ini kemarin sempat rame soal berita di Trini laka laut yang menewaskan 4 orang ya, 4 orang. Di Perhentian juga banyak juga kejadian laka laut dan sebagainya. Selama 6 tahun ini, Mas Oyo bagaimana Mas pengalaman penyelamatan wisatawan yang kecelakaan? Pengalaman penanganan atau pertolongan laka laut yang kebetulan pernah saya alami sebenarnya banyak sekali. Dari 6 tahun tersebut banyak sekali kejadian wisatawan terbawa arus balik ke tengah atau bermain air lalu tengah lalu tenggelam, itu yang berhasil kami selamatkan. Di bulan Januari tahun 2025 aja ini kita punya 3 kali kejadian, dan 2 kali kejadian kebetulan saya ikut menolong juga. Namun ada salah satu pengalaman yang menurut saya paling berkesan. Alhamdulillah pada saat itu saya lagi piket di pos 3 atau kalau kami sering menyebutnya sebagai pos Kliwon. Di situ memang lokasi yang sering sekali adanya atau muncul rip current. Dikarenakan lokasi tersebut diapit oleh 2 aliran sungai atau 2 pertemuan arus sungai ke laut, artinya 2 muara. Itu jadi di lokasi tersebut adalah lokasi yang sering muncul rip current. Nah, pada saat itu ada laka laut, korbannya adalah anak-anak usia 14 tahun yang memang sudah sangat jauh sekali, Mas. Jadi lokasi jaga teman-teman itu, lokasi standby-nya teman-teman SAR itu berada di sebelah timurnya. Namun tanpa disangka-sangka korban itu bermain air dari arah justru di seberang rip current tersebut. Artinya di lain sisi tempat kita berjaga itu sudah sempat kita himbau, namun sayang sekali bahwa pada saat itu memang sudah sempat kita himbau, namun sayang sekali untuk korban memang kurang mengindahkan himbauan yang diberikan oleh petugas. Nah, korban sudah sangat jauh sekali, Mas. Pada saat itu gelombang juga lagi besar. Kebetulan saya bisa menggapai korban itu pertama kali menggunakan papan surfing. Pada saat itu korban sudah kondisinya sangat down sekali. Saya ajak ngobrol sudah tidak bisa. Saya ajak komunikasi untuk hanya sekedar membuka jalur nafas, kemudian memposisikan diri di atas papan surfing itu sudah tidak bisa. Akhirnya korban saya terentangkan di atas papan surfing seperti ini. Kemudian saya berupaya menjaga kesadaran korban karena memang sudah balik-balik itu, Mas. Akhirnya pada saat itu saya sudah menyadari bahwa di belakang saya banyak sekali anggota SAR yang sudah menyusul saya. Artinya rekan-rekan SAR Parangtritis itu yang di belakang saya itu sudah banyak sekali yang hampir sampai di lokasi kejadian ini. Akhirnya saya tunggu, Mas, teman-teman. Saya tunggu, kemudian saya gantian dengan rekan yang lainnya karena pada saat itu kondisi saya juga sudah hampir kelelahan. Korban saya berikan ke anggota SAR yang lain. Di situ kita sempat ngobrol dulu bagaimana kita menentukan arah arusnya kemana kita akan keluar. Prosesnya lama, Mas. Di situ juga hantam gelombang sampai 3 kali itu hantaman gelombang yang besar, Mas. Untuk gelombang yang kecil-kecil itu tidak terhitung, tapi 3 kali hantaman gelombang besar. Korban itu bareng sama teman saya yang pakai pelampung tadi, kita bertiga rangkul-rangkulan. Pada saat ombak datang kita nyelam ke dasar laut karena untuk menghindari hantaman ombak itu sampai 3 kali. Akhirnya korban sempat tidak dapat kita ajak komunikasi, benar-benar sudah tidak sadar. Sampai di situ kita berupaya untuk segera membawa korban itu ke tepian karena pada saat itu tim kami yang di tepian itu sudah berupaya untuk berkomunikasi apakah butuh armada susulan atau misalnya jet ski atau perahu jukung, atau yang paling simpel pada saat itu kita dibantu menggunakan tali lempar. Tali lempar tersebut dibawa oleh salah satu teman juga berenang ke arah kita. Akhirnya kita gundel-gundelan, Mas, saling pegangan tangan, kita ditarik dari tepian karena pada saat itu kondisinya lagi ramai pengunjung, Mas, lagi full, banyak sekali ada
banyak sekali wisatawan di tepian pantai. Sampai di tepian pantai pengalaman yang paling mengesankan, Mas. Sampai di tepian pantai itu korban itu ibunya lari meluk korbannya itu, Mas. Nah di situ rasanya itu bener-bener kayak ibunya nangis, anaknya tadi yang dalam kondisi mungkin belum bisa benar-benar sepenuhnya sadar kembali, itu dipeluk sama ibunya, dan ratusan wisatawan yang ada di pantai itu mendekat ke arah kita itu sambil tepuk tangan, Mas. Rasanya pengen nangis, Mas. Jadi pada saat itu banyak sekali wisatawan memberi aplaus. Kemudian teman-teman yang berada di tepian pantai juga sigap menerima korban tersebut, dinaikkan ke jeep, kemudian dibawa ke posko SAR Pantai Pangsir untuk diobservasi. Alhamdulillah kita pada saat itu tidak perlu dibawa ke klinik, tidak memerlukan perawatan lanjutan. Sampai di posko SAR korban bisa kembali pulih kembali, dan alhamdulillah pada saat kondisi korban itu dirasa sudah membaik, kita kembalikan kepada keluarga itu kondisinya guyang-guyu, Mas. Kita rasanya seneng banget. Mungkin itu salah satu pengalaman yang berkesan, meskipun banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih dramatis, tapi yang paling berkesan ke saya itu justru yang pada saat kita sudah sampai di tepian, korban dipeluk kembali sama orang tuanya, kemudian ratusan pengunjung itu berjalan menuju ke arah kita itu sambil tepuk tangan. Itu rasanya kayak tenanan, Mas, gitu. Padahal kita itu teman-teman SAR itu kadang berenang sampai ke tengah laut itu sudah keseharian kita. Artinya kita tidak banyak mengeluarkan effort, tidak mengeluarkan effort yang berat tentunya bagi kami. Sudah hampir setiap hari kita itu beraktivitas di pantai, beraktivitas di laut. Nah, tapi bagi orang yang kita tolong, nyawa beliaulah yang mungkin tidak akan ada gantinya seandainya pada saat itu tidak berhasil kita selamatkan. Dan kemudian pada saat itu juga saya ditemui sama senior saya yang ada di sini, sambil nempuk-nempuk itu, sambil saya rasa pengen nangis, Pak. Dia itu mengatakan, "Iki gue pengeling-eling, gue ajar bahwa kamu cuma sebagai alatnya aja. Semua hasil yang kita dapatkan, korban selamat atau seperti dalam kondisi apapun, itu rezeki dari yang kuasa. Itu kamu nggak boleh ngerasa." Pada saat itu kan saya senang banget, Mas. Saya ditepuk sama senior saya itu. Dia bilang bahwa kamu itu cuma sebagai alat, kita di sini itu cuma alat saja. Itu semua hasilnya itu atas rezeki dari yang kuasa. Wah, nangis aku, Mas. Oh iya, berarti memang banyak sekali yang saya terima atau yang saya jadikan pengalaman di satu kejadian itu. Makanya pada saat saya ditanya pengalaman yang paling mengesankan, mungkin saat ini pengalaman yang paling mengesankan saya itu rangkaian kejadian itu. Jadi dari mulai menolong sampai di tengah laut yang pertama kali membawa korban, kemudian korban sempat tidak sadar, kemudian sampai di tepian pantai kita diberi tepuk tangan banyak orang, sampai di pos SAR saya masih dapat lagi pelajaran dari senior saya. Beliau mengatakan seperti itu. Mungkin pengalaman yang paling mengesankan dari saya itu, Mas. Itu kalau boleh tahu kejadian kapan? Sekitar sebelum tahun baru ya, Mas. Sebelum tahun baru 2024 berarti. Iya, tahun 2024. Mas, pernah nggak petugas teman-teman SAR itu sampai cedera ketika melakukan penyelamatan? Teman-teman SAR pada saat melakukan penyelamatan, sebenarnya cedera-cedera kecil banyak sekali kita alami. Namun alhamdulillah selama ini kita tidak mendapatkan cedera yang berarti. Artinya pada saat proses pertolongan kami, kita pernah itu yang agak parah. Itu teman saya pada saat menolong 9 siswa, Mas. 9 siswa itu hanyut bersamaan. Mungkin hampir sama jumlah korbannya sama yang di sini kan 13, yang di sini 9 orang, Mas. Pada saat itu 9 orang itu petugas kami yang berada di daerah itu, yang berada di kawasan itu ada 4 orang, termasuk saya salah satunya. Nah, di situ kita 4 orang, 4 rescuer itu berupaya menolong 9 siswa tersebut yang terbawa arus balik ke tengah itu. Akhirnya
satu orang ada yang bawa 2, satu orang ada yang bawa 3. Namun nah pada saat itu memang anggota kami yang bernama Alandi itu punya masalah pada cedera lututnya. Pada saat itu dipaksa sama beliau untuk menggapai korban berikutnya. Jadi dia sudah lari, sudah selesai berenang, bawa satu korban ke tepian, dia berenang lagi ke tengah laut, tapi pada itu tempurung kelapa apa ini lututnya, tempurung lututnya ini dia geser ke samping. Wah, di tengah tuh, tolong mas, tolong gitu. Saya pikir yang teriak-teriak itu korban baru. Ternyata pas saya lihat itu kok teman kita sendiri. Nah, pada saat itu alhamdulillah bantuan personel yang dari pos sampingnya dan juga dari pos kosa sudah sampai. Akhirnya 9 korban berhasil kita evakuasi plus 1 anggota kita yang cedera, alhamdulillah berhasil kita evakuasi juga. Waktu itu kisaran umuran korbannya itu sekitar belasan tahun, sekitar siswa-siswi SMP, itu 9 orang jumlahnya. Itu pengalaman saya yang pada saat pertolongan itu ada rekan kami yang cedera, namun alhamdulillah selama ini kita tidak mengalami atau mendapatkan cedera yang berarti. Jadi cedera ringan saja, karena memang anggota SAR Pantai Parangtritis itu kebanyakan mas, kita punya main survei, kemudian yang setiap hari di pantai ada yang nelayan. Jadi memang kehidupan kita sehari-hari sudah di pantai dulu. Artinya pada saat proses evakuasi korban kita sudah di luar kepala. Pada saat di tengah laut itu kita sudah di luar kepala. Artinya kita bisa mengkondisikan diri bagaimana untuk tidak cedera, bagaimana untuk menghindari lokasi yang lebih berbahaya. Itu berkat teman-teman yang memang sudah berkompeten di pantai, alhamdulillah kita minim terjadinya cedera pada saat proses evakuasi. Seperti itu. Dari kejadian kapan mas? Untuk yang cedera lutut, kejadiannya di tahun 2022 mungkin mas. Di tahun 2022 pada saat itu Alandi belum jadi komandan regu, sekarang sudah naik jadi komandan regu yang cedera itu. Kurang lebih tahun 2021 atau 2022. Artinya setiap melakukan penyelamatan juga ada nyawa juga yang dipertaruhkan oleh petugas ya? Betul. Banyak sekali sebenarnya yang kita pertaruhkan pada saat proses evakuasi. Mengingat lokasi jaga kita ada di Pantai Parangtritis, secara khususnya dan secara umumnya adalah pantai selatan yang mempunyai karakter gelombang yang sangat berbeda dengan pantai-pantai yang lainnya. Kemudian selain ketinggian gelombang di Pantai Parangtritis, kita juga punya khas sendiri, yang mana di Pantai Parangtritis ini kita punya banyak sekali rip current atau buliran. Nah, kemudian selain itu juga di Pantai Parangtritis ini selain ketinggian gelombang, jumlah gelombangnya juga datang bertubi-tubi. Artinya ancaman yang kita hadapi pada saat pertolongan itu banyak sekali yang kita pertaruhkan. Yang paling besar yaitu tadi, petugas SAR itu sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk proses evakuasi korban. Mas, dengan kejadian yang sangat banyak ini, kenapa sulit sekali wisatawan itu memahami bahayanya gelombang pantai di Parangtritis? Jadi gini mas, memang banyak masyarakat yang masyarakat kita itu belum memahami betul tentang kawasan pantai. Artinya di kawasan pantai itu sebenarnya memang sudah ada kawasan-kawasan yang kita petakan menjadi tempat berbahaya atau lokasi rawan. Nah, kebanyakan dari wisatawan itu belum bisa mengenali daerah-daerah rawan tersebut. Itu. Jadi memang masyarakat kita itu belum terlalu memahami soal adanya daerah rawan di kawasan pantai atau yang sering kita sebut sebagai rip current. Memang masyarakat kita itu mungkin sudah banyak yang mendengar, oh di pantai ada rip current, di pantai itu tempat berbahayanya rip current. Tapi ketika pada saat sudah sampai di pantai, masyarakat itu belum mengetahui yang mana tuh rip current tersebut. Itu cara mengidentifikasinya belum bisa.
Itu. Nah, makanya yang perlu kita tingkatkan adalah pemahaman kepada masyarakat tentang pengenalan lokasi yang berbahaya, atau bisa dibantu dengan penyedia tempat wisata itu memberikan fasilitas tanda berbahaya. Jadi lokasi berbahaya lebih mudah diidentifikasi oleh wisatawan, karena wisatawan pada saat mengidentifikasi sendiri rip current itu meskipun sudah kita beri ciri-cirinya, tidak berbuih putih, terlihat lebih tenang dari samping kanan kirinya, terlihat lebih gelap warnanya dari samping kanan kirinya, wisatawan itu kurang bisa memahami. Nah, harapan kami memang masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke pantai itu lebih bisa memahami kawasan yang berbahaya. Dan juga harapan besar kami juga kepada pengelola wisata itu sudah memetakan kawasan-kawasan yang berbahaya, artinya memasang rambu-rambu tempat berbahaya. Itu kalau yang di lokasi pantai yang dasarnya karang, rip current itu tidak berubah tempat kecuali ada gempa atau patahan lempeng atau dikeruk. Itu. Pantai yang kita ampu saat ini adalah Pantai Parangtritis. Kita mempunyai banyak sekali rip current, dan rip current tersebut jumlahnya, bentuknya, lokasinya, kemudian kedalamannya selalu berubah-ubah. Itu udah. Masalahnya pada saat ini memang kami kewalahan dalam penyediaan rambu-rambu tersebut karena memang jumlahnya banyak, Mas. Nah, akhirnya kita mensiasatinya karena jumlah rambu-rambu kami terbatas, tapi jumlah rip current-nya sangat banyak. Kita mensiasatinya dengan cara kita petakan rip current mana yang berpotensi dikunjungi oleh wisatawan. Tempat itulah yang nantinya akan kita pasang bendera tanda berbahaya. Jadi ketika ada wisatawan datang ke pantai, sudah melihat dulu tandanya. Meskipun kalau dibilang sudahkah semua, Mas, belum. Karena kalau mau kita pasang semua sepanjang pantai Parangtritis sampai Depok ini, mau kita pasang tanda berbahaya semua, kita nggak cukup rambu-rambunya. Butuh berapa sih, Mas? Kira-kira? Untuk kami bisa mengidentifikasikan atau memberi sinyal kepada masyarakat atau pengunjung di pantai, kita butuh 20 lebih rambu-rambu yang setiap hari harus kita relokasi atau harus kita pindahkan tempatnya. Karena itu tadi, lokasi, bentuk, jumlah, dan kedalaman rip current yang ada di Pantai Parangtritis ini selalu berubah-ubah. Itu. Apa yang bikin lokasinya ini berubah terus sih, Mas? Jadi ini, kenapa kok rip current di Pantai Parangtritis ini selalu berubah bentuk, berubah lokasi, berubah kedalamannya, berubah juga jumlahnya? Nah, faktor utamanya karena kontur bawah Pantai Parangtritis ini pasir, dan pasir sangat mudah sekali dikikis oleh pergerakan air lautnya sendiri itu, Mas. Kemudian menciptakan cekungan-cekungan baru yang akhirnya cekungan tersebut menjadi rip current baru. Gitu. Artinya dari Pantai Parangtritis sampai Depok itu ada 20-an tadi ya? Minimal. Kalau kita mau mengidentifikasikan semua, minimal kita punya 20 rambu-rambu untuk memberikan sinyal kepada wisatawan. Itu tentu juga belum bisa semua. Kalau ditanya butuhnya secara keseluruhan berapa, Mas? Sekali lagi kita tidak bisa sebutkan jumlahnya secara pasti karena lokasi dan jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Tapi minimal yang kita butuhkan saat ini 20. Itu saja nanti masih terkendala dengan apa? Hampir setiap hari kita harus mempetakan dan memindah bendera itu. Artinya kita membutuhkan personil tambahan, kita mendapatkan pekerjaan tambahan. Itu memang yang saat ini masih menjadi upaya kami, bagaimana cara kami bisa mempetakan atau memberikan sinyal kepada wisatawan di setiap lokasi berbahaya yang lebih efektif lagi. Itu baru masih dalam upaya kami. Seperti itu. Kenapa nggak di-standby-kan beberapa unit jet ski untuk penyelamatan misalnya? Nah, pertanyaan ini sering sekali saya terima, Mas. Kenapa tidak disediakan jet ski untuk SAR Pantai Parangtritis? Kita sudah punya. Untuk SAR Pantai Parangtritis saja kita punya 2 unit jet ski.
Nah, kenapa kok jet ski kita tidak kita gunakan untuk pertolongan pertama? Alasan pertamanya, jet ski itu kurang efektif dibandingkan ketika kita menolong korban pertama kali dengan papan surfing dan pelampung. Mungkin kelihatannya yang masyarakat lihat, karena kalau pakai pelampung capek, kalau pakai jet ski kan tinggal ngegas aja. Tapi banyak tidak disadari oleh masyarakat. Pada saat kita ada yang tenggelam, misalnya kita standby di sini, sebagai contohnya kita lagi standby, di depan kita ada yang tenggelam. Nah, daripada waktunya kita gunakan untuk mendorong jet ski dari tepian pantai sampai masuk ke laut, itu jauh lebih efektif pada saat kita berlari dulu, berenang menuju ke arah korban. Artinya korban bisa bersama dulu oleh petugas. Artinya korban sudah mempunyai alat untuk mengapung, dan korban hampir bisa dipastikan selamat pada saat sudah bisa tetap mempertahankan jalur nafasnya. Nah, pada saat kita mendorong jet ski, yang pertama kita butuh banyak personil, yang kedua kita butuh banyak waktu. Itu kurang efektif dibandingkan pada saat kita melihat orang tenggelam, kita langsung lari menuju ke arah korban. Kenapa kok jet ski-nya tidak di standby-kan di tengah laut, Mas? Karena di Pantai Parangtritis itu kita tidak punya dermaga, dan membangun dermaga tentu akan jauh lebih banyak biayanya, jauh akan mempengaruhi kondisi yang ada di sini, berpengaruh terhadap wisatawan, berpengaruh terhadap aktivitas wisatanya ketika kita membangun sebuah dermaga. Kenapa kok tidak di-standby-kan di tengah laut dalam kondisi mesin nyala terus, Mas? Artinya kita butuh lagi tambahan dukungan BBM untuk bisa standby di tengah laut 24 jam kali 30 hari itu. Nah, jet ski kita gunakan di Pantai Parangtritis itu sebagai pertolongan lanjutan. Jadi pertolongan pertama kita dengan berenang dan menggunakan papan surfing dan juga pelampung. Pada saat korban sudah bersama oleh petugas, meskipun di tengah laut, tapi korban tetap bisa dalam kondisi aman. Barulah kita keluarkan jet ski atau perahu kita. Pada saat korban sudah berada di tengah laut dengan petugas, tim kita yang lain bisa berkoordinasi. Perlu disusul pakai jet ski enggak? Perlu disusul pakai perahu jukung enggak? Atau cuma perlu dilempar tali lempar saja? Itu sudah ada yang mengidentifikasi. Seandainya kok korban tidak memungkinkan kita bawa ke tepian dengan berenang, barulah kita susul menggunakan jet ski dan juga perahu jukung. Karena apa? Pada saat dorong perahu jukung, pada saat dorong jet ski ke pantai, korban di tengah laut sudah bersama tim kami yang memang bisa mengkondisikan kondisi korbannya, bisa memberi himbauan untuk lebih tenang, bisa memberikan daya apung kepada korbannya agar tidak tenggelam. Seperti itu. Dengan kondisi pantai yang seperti ini, bahkan yang jago berenang, bahkan atlet renang pun belum tentu bisa menaklukkannya. Jadi dalam kondisi dengan kondisi pantai kita yang seperti ini, memang belum tentu atlet renang dengan kemampuan yang bagus pun bisa melawan arus. Yang saya sampaikan, belum tentu atlet renang yang bagus pun bisa berenang melawan arus. Seandainya ada yang bisa, tentu presentasinya sangat minim sekali. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena memang pada saat dengan di pantai seperti ini, arus itu menjauh dari bibir pantai. Kemudian pada saat kita berenang mengarah ke pantai, itu tentu kita berlawanan. Media yang kita gunakan untuk berenang itu dia mengalir menjauh ke arah laut. Artinya dengan kekuatan apapun, dengan kemampuan berenang yang bagus pun, belum tentu menjamin bahwa orang tersebut bisa keluar dari arus balik tersebut. Oke, Mas, dalam 1 tahun mungkin, Mas, rata-rata berapa yang mengalami laka dan berapa yang bisa diselamatkan oleh petugas? Dalam jangka waktu 1 tahun, jadi dalam per 1 tahun itu kita tidak bisa pastikan berapa jumlah
korban dan berapa jumlah kasusnya. Namun kita pastikan bahwa hampir setiap tahun itu kita ada korban laka laut yang pada saat ini grafik yang kita miliki itu wisatawan yang datang ke pantai jumlahnya banyak, kemudian orang yang tenggelam itu perbandingan sangat minim sekali, dan orang yang berhasil kita selamatkan itu angkanya lebih tinggi daripada yang tidak berhasil kita selamatkan. Alhamdulillah kita punya grafik yang mengatakan bahwa angka kita korban kecelakaan laut yang tidak berhasil kita selamatkan itu berhasil kita tekan. Mas, tadi boleh di pertanyaan yang sebelumnya kan mau yang jago renang pun belum tentu. Tapi tadi Mas sempat sampaikan di dalam bahwa lebih baik kalau masih bisa menginjak kaki ke dasar pasir, mending jalan aja daripada berenang. Kalau berenang kan ke bawah terus. Itu mungkin boleh disampaikan. Itu berarti ini masuknya di ada dua himbauan yang perlu diperhatikan ya. Iya, betul. Oke. Jadi buat masyarakat yang perlu dipahami betul itu ada yang pertama adalah mengenali kawasan yang berbahaya itu. Nah, kemudian ada dua himbauan yang sudah sangat sering sekali kami sampaikan ke masyarakat. Yang pertama, jangan bermain air itu di area rip current, yang mana tempat tersebut memiliki perbedaan ketinggian yang sangat signifikan dan juga mempunyai arus balik ke tengah yang sangat kuat. Dan juga selain bermain di kawasan rip current, kita juga selalu himbau kepada masyarakat jangan bermain air terlalu jauh ke tengah, dikarenakan pada saat kita berada di pantai, ketika kita bermain air jauh terlalu ke tengah, ombak di pantai itu ada momennya ombak itu mengarah ke daratan kemudian balik lagi ke laut, Mas. Nah, itulah yang dinamakan arus balik. Pada saat kita bermain air sudah terlalu jauh ke tengah, kita terbawa arus balik menjauh dari bibir pantai 2 hingga 3 meter lagi, kita akan tenggelam. Sebagai contohnya, pada saat kita bermain air sebatas lutut orang dewasa, ketika ada arus balik ke tengah, kita ke bawah 2-3 meter, mungkin kita akan terbawa sampai akhirnya setinggi dada orang dewasa. Artinya kita masih bisa menginjak pasir agar tidak tenggelam. Namun pada saat kita bermainnya sudah terlalu jauh ke tengah, sudah sebatas dada orang dewasa, pada saat nanti kita terbawa arus balik ke tengah, kita akan menjauh dari bibir pantai 2 hingga 3 meter lagi. Artinya kita sudah tidak sampai lagi untuk menginjak pasir. Dan refleks kebanyakan pengunjung itu pada saat sudah tidak sampai kakinya, mereka berupaya untuk berenang. Dan berenang akan menambah atau memperburuk situasi. Dikarenakan media yang kita gunakan untuk berenang, dia mengalir menjauh dari bibir pantai. Artinya mau sekuat apapun kita berenang, kita akan tetap tidak kuat melawan arus itu. Sarannya, tipsnya, pada saat ada arus balik seperti itu, kalau kita masih bisa berdiri, lebih baik kita berdiri, karena kita punya kekuatan untuk menahan arus tersebut. Jadi media yang kita gunakan untuk berdiri itu, dasar pasirnya itu dia nggak bergerak. Artinya kita bisa menahan arus itu. Tapi jangan sekali-kali pada saat kita sudah jangan sekali-kali pada saat kita itu sudah jangan sekali-kali pada saat kita itu masih bisa menginjakkan kaki kita di tanah, kok kita coba untuk berenang untuk melawan arus balik itu. Karena media yang kita gunakan untuk berenang, dia berjalan menjauh ke tengah laut. Jadi tipsnya, seandainya masih bisa untuk berdiri, tetaplah berdiri untuk menahan arus balik tersebut. Itu. Jadi ada 2, 1 hindari lokasi rip current, dan juga 2 jangan bermain air terlalu jauh ke tengah. Itu yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada saat berwisata di kawasan pantai. Bisa ke ini nggak Mas, kita lihat contoh rip current yang di pantai itu seperti apa gitu Mas?
contohnya kita ngeliat langsung kita di sana bisa saja nanti akan kita coba sampaikan juga di sana bentuk-bentuknya supaya lebih tergambar seperti apa gitu. Bentar Mas, sebelumnya foto dulu kita. oh foto dulu oke. Iya aku Mas. Oke, ini langsung nanti delok tempat atau area strip current. TV. Jadi arah sebenarnya itu arahnya dari mana itu cuma saat ini arahnya itu dia miringnya di depan pantai. Jadi ada momen-momen itu yang depannya kayak yang di sini itu kan lurus ke sana. Nah, memang kalau di Pantai Parangtritis itu selalu kadang menteng ke sana, kadang menteng ke sana, kadang cuma yang ini aja. Ini mas, kalau kita berdiri yang ada ombak begini ini kan tak kosong, nah itu ada ombak toh. Di situ nggak dalam mas, paling segitu. Cuma kalau yang di sini, ini wah mungkin udah segini. Sini nih depan sini ya, Depan ini. Jadi bentuknya gini. Ya, tapi ini lingkarannya kan kita kan ada di sini, gerakan di sini, nah itu, kayak itu, nah lingkarannya kayak gini mas. Nah ini di sini dalam, meskipun nanti di sini dia ada lagi, tapi ini dalam. Gitu. Nah, tapi sayang sekali untuk hari ini kita benar-benar melalui ini kurang bisa. Jadi untuk identifikasi orang awam lihat seperti ini itu nggak ngerti, meskipun sudah kita berikan ciri-cirinya, karena tidak detail kelihatannya, kurang jelas ciri-cirinya. Tapi pada saat arusnya itu biasanya arus currentnya itu mengarah lurus ke selatan, itu yang mudah dikenali. Karena ombak yang dari selatan itu sudah dia nggak masuk di situ jauh lebih tenang, di
di situ warnanya lebih gelap dari samping kanan kirinya, tidak ada kuil putihnya, dan juga kelihatan ada arus baliknya karena lurus gitu, jadi harusnya kelihatan di sana gitu. Gitu. Mas, kenapa nggak kita pakai wilayah dari Maret sedikit? Nah, banyak sekali pertanyaan kenapa kok nggak kita kasih pagar karena itu. Nah, kondisi di Pantai Parangtritis itu bentuk, jumlah, kedalaman sama lokasinya selalu berubah-ubah. Artinya pada saat kita sudah pagar di suatu tempat, kemudian ripkarnya berpindah, pagar tersebut tidak akan berfungsi lagi. Itu apabila kita pagar secara permanen. Atau seandainya kita pagar tidak permanen Pak, cuma kita batas tali saja. Nah, misalnya contoh, pada saat air pasang air sampai sini, kita pagar di sini. Dan nanti pada saat air surut, airnya kan jauh ke sana. Pagarnya ini nggak kepakai lagi. Nah, masalahnya sampai saat ini kita belum bisa menemukan cara apa yang bisa untuk magri ripkar. Karena misalnya kita, Mas kasih tali itu, pengunjung dengan euforianya ke pantai pengen seneng-seneng ya dilompati tali itu Mas. Mau kita himbau apa ya dilompati. Wong kadang sudah kita beri tanda bahaya, di situ ada bendera dan tulisannya saja. Sudah ada tulisannya kawasan berbahaya tidak boleh digunakan pemain air. Ya pengunjungnya wong Indonesia Mas, dicendeli tas, dicendeli kaos, dicendeli jaket, orangnya main air. Nah itu kadang suka selesainya di sini. Oh, ini tuh masih aman ya Mas? Di sini masih aman. Nah inilah yang tadi saya sampaikan Mas, ada dua. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, ada dua yang harus kita perhatikan. Tidak boleh bermain air di area rip current, satunya tidak boleh bermain air terlalu ke tengah. Jadi contohnya seperti ini, pada saat bermain air cuma di tepian ini ombaknya balik ke sana, ke bawah agak sedikit ke sana, tidak apa-apa, karena masih bisa berdiri. Tapi kalau bermain airnya jauh di sana, pada saat terbawa arus balik ke tengah, dia sudah tidak sampai lagi yakinnya. Akhirnya buat orang tenggelam. Nah, kalau mau prakteknya tidak apa, kita biasanya praktek. Ini sih praktek ya. Aku nyokot kene. Kita kalau video-video yang kita itu kita praktek Mas. Iya. Saya ngeliatin terus. Kalau bermain air segini ke bawah arus masih aman. Kalau bermain air segini kena arus tenggelam. Jadi kita berdua yang praktek. Soalnya ripkaran itu akan kelihatan ketika air surut. Sama saja. Jadi rip current itu sebenarnya pada saat pasang surut itu bisa diidentifikasi dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan itu. Cuma pada saat surut biasanya jauh lebih mudah diidentifikasi. Karena apa? Samping kanan dan kirinya sudah daratan kering, di lokasi tersebut tetap tergenang air. Itu yang membuat oh ini ternyata rip current itu ini. Nah itulah yang kadang orang itu lebih mudah mengidentifikasinya karena itu samping kanan kirinya sudah kering, tapi di lokasi rip current itu dia masih tergenang sama air. Jadi pada saat air laut surut lebih kelihatan. Jadi tidak sepanjang pantai Parangtritis itu berbahaya. Betul. Nah, sering sekali saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak sepanjang pantai Parangtritis itu berbahaya. Nah, di pantai Parangtritis ini sampai saat ini tidak ada larangan untuk kita berwisata ke pantai. Artinya memang sepanjang pantai Parangtritis ini sudah kita petakan. Ada lokasi-lokasi yang memang tidak bermasalah untuk bermain air. Dengan dua syarat tadi, tidak bermain air di area rip current, juga tidak bermain air jauh terlalu ke tengah. Itu. Nah, contohnya seperti ini Mas. Pada saat hari ini, berapa banyak pengunjung yang bermain air? Mereka tidak melanggar kedua aturan itu, tidak bermain di area rip current dan tidak bermain air jauh terlalu ke tengah. Alhamdulillah bisa kita saksikan bersama yang dari saat ini para pengunjung atau wisatawan dalam kondisi aman dan nyaman. Intinya patuhi himbauan petugas. Betul. Jadi intinya dari besarnya pada saat panjenengan ingin berwisata ke pantai, carilah lokasi pantai yang memang sudah fasilitasi. Mengapa? Pemetaan tempat berbahaya, kemudian semua juga ada petugasnya. Kemudian takut membawa para petugas tersebut. Jadi pada saat jenengan pergi ke pantai yang belum ada petugasnya, jenengan harus bisa mengidentifikasi lokasi berbahaya itu sendiri.
Tapi pada saat datang ke pantai yang memang sudah ada petugasnya, minimal ada orang yang membantu menjelaskan atau minimal ada orang yang mengingatkan pada saat Anda gagal atau tidak sempat memetakan lokasi berbahaya itu. Apakah dengan lampu ini sudah pasti aman ketika pakai sepatu dulu. dengan kebijakan dari Pemda kan akan mewajibkan wisatawan pakai lampu? Apakah sudah pasti aman, Mas? Bentar, kita ganti background kali ya. Ganti background. Background. Sana boleh. Ganti background. Sambil jalan juga nggak apa-apa mas. Ini ya Mas. Oh gini aja. Jalan benar gitu. Untuk kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengharuskan pengunjung menggunakan pelampung pada saat berwisata ke pantai, mungkin itu bisa membantu kita untuk menanggulangi atau meminimalisir adanya korban tenggelam. Namun pada saat pengunjung menggunakan pelampung, pengunjung biasanya dengan euforia yang sangat tinggi, pengunjung tersebut justru merasa lebih apa-apa kok gitu. Artinya mereka justru bermain air tanpa ada pikiran bahwa tempat-tempat itu berbahaya karena merasa aman menggunakan pelampung. Kemudian yang muncul ancaman berikutnya adalah ancaman gelombang tinggi. Jadi mungkin menggunakan pelampung pada saat berwisata membantu kita agar tidak tenggelam di pantai. Namun biasanya euforia pengunjung justru malah merasa jauh lebih aman, akhirnya pengunjung bermain airnya jauh lebih ke tengah. Kemudian ancaman berikutnya adalah ancaman gelombang tinggi. Jadi harapan kami, meskipun nanti dari Pemda mengharuskan para pengunjung pantai itu menggunakan pelampung, sangat baik apabila memang pengunjung bisa mengindahkan, artinya menggunakan pelampung dan juga bermain airnya tetap dalam batas tertentu, tidak jauh dari bibir pantai yang akhirnya nanti akan ada timbul masalah baru, yaitu ancaman gelombang tinggi. Mungkin seperti itu. Kalau gambaran gelombang tingginya itu kayak gimana sih mas? Maksudnya nanti pas udah nyampe ke sana itu dijelasin. Oke, untuk hantaman gelombang tinggi biasanya di bibir pantai itu ombak yang sampai di tepian pantai itu ombak yang sudah mengecil kekuatannya atau ombak yang sudah berkurang kekuatannya. Artinya pada saat kita jauh ke tengah laut lagi, kita pas di kawasan ombak, misalnya pada saat di lokasi ombak yang baru saja pecah. Gitu. Jadi hantaman gelombang tinggi itu muncul atau potensinya lebih tinggi terhantam gelombang tinggi pada saat kita jauh berada di tengah laut. Dan itu sama berbedanya dengan sekarang ya. Hantaman gelombang tinggi juga menjadi salah satu ancaman yang membahayakan bagi wisatawan selain wave current. Sebenarnya bisa sampai Untuk tingkat cederanya kita tidak bisa memastikan, artinya kondisi masing-masing manusia berbeda-beda. Namun di situ ada presentasi lebih tinggi, kita akan mengalami cedera. Gambar tanda-tandanya. Oke, buat temen-temen itu udah jelaskan podcastnya di aja sama dulu, monggo dipahami dulu, jadi ya biar aman. Larung larung aku larung. Oh, ngelak pengen STS degan enak. Aku ngomong jam setengah. Itu terus kuwi yo kuwi contoh-contohne. Jadi buat teman-teman pokoknya itu tetep apa sing intine iki sing radong Jadi kok. Tapi enak aku ini. Sekarang itu ya menurutku iki nek wong ngomong ya enak ngomong. Enak ngomong karo nang lakoni ya jeneng wong ngomong ya nek iso sing di tempat wisata yo duwe SAR yo duwe pemetaan daerah lokasi yang berbahaya. Padune men kanggo kerjaane. Lah iya.
ora eling ngono lho ya. Ya nek misale rungokno petugas sare, yang penting ada pemetaan kawasan berbahaya. Ini penting iki. Penting. Rungokno tenan. Sing do di mati santai kuwi lho. Oh. Rambune parang tutus iki ora ono ya. Sama sing gawe. Gak ngerti ya wis tak sampai bola bali di Parangtritis mung sitok mau ning puskesmas Mayu minimal punya 20 minimal. Lah iki mung duwe sitok pasang dia gitu. Ngagumpreng. Ngagumpreng ngono ya. Ngono lho, Pak. Ya Allah, Pak. Wis. Ya yo gas ya yo main supaya pengunjung ki aman. Saiki wis lagi gencar-gencare ya Mas. Lah yo anget-angete. Anget-angete jadi harus gerak cepat des. Pasang kabeh pengunjungnya wis ngerti saiki wis ndek. Wah, iki rambu-rambu. Rambu-rambu mpreng. Tenan ngono. Apa harga wae kira rambu-rambu? Ya mpreng yo ora apa-apa ning Mas yo. Tulisane mau to. Ya, piye ngono lho. Mau nek mempreng tok ya ora mungkin. Bala, wis ngono kuwi ya. Dia kayak apa? Sebulannya Oke, seperti itu kita podcastnya udah selesai. Ini tinggal ambil video untuk apa ya, untuk dimasukkan ke IG atau Mikron atau apa. Tonton aja bolo nanti videonya seperti apa di Pandangan Jogja IG-nya sama TikTok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.